Ya, puji Tuhan, seberapa yang ada, marilah kita sama-sama yang ada di rumah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di mana berada, kita akan sama-sama akan yaitu beribadah. Walaupun di rumah masing-masing kita tetap beribadah, kita tetap berdoa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Allah, kita akan yaitu memuji Tuhan lebih dulu. Kita angkat pujian yaitu yang mengatakan, datang padahu, datang padahu, datang padahu. Datang padahu, datang padahu, Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu susah dan bertanggungan berat, datang padahu, datang padahu, oh datang padahu, datang padahu. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu susah dan bertanggungan berat, datang padahu. Satu kali lagi, datang padahu, datang padahu. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu susah dan bertanggungan berat, datang padahu. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah siang dan malam, yang kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semuanya ya Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menyelamatkan kami semuanya, Engkau menguatkan kami, memberkati kami semuanya yang ada dalam kehidupan kami semua yang ada. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memberkati yaitu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan akan mengurapi kami semuanya yang mendengarkan, biarlah dikuatkan oleh Tuhan. Yang dalam kesusahan Tuhan akan akan menguatkan dalam kehidupannya. Yang sakit biarlah ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang lemah imannya tetap biarlah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan mampu mengatasi segala perkara yang ada. Terpujilah nama Tuhan, nama yang kudus, nama yang sah, yaitu suci, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu menguatkan kita semua, memberi yaitu kehidupan kita lebih hari, iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Ya, kita yaitu akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai yaitu melihat keadaan yang sedemikian rupa, yang sangat yaitu menakutkan segala perkara yang ada dalam muka bumi ini. Banyak orang-orang yang ada suatu kecemasan, ketakutan, kebimbangan, bahkan sampai yaitu merambah ke seluruh muka bumi mengenai suatu hal. Kalau kita lihat keadaan sakit yang akan diderita setiap manusia yang yaitu menderita sakit yaitu yang bernama corona ini. Biarlah kita semuanya tetap berharap kepada Tuhan, ya. Tuhan akan menolong kita semua. Mari kita berpikir di dalam yaitu penderitaan ini dengan penuh yaitu kebenaran yang daripada Tuhan. Mari kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 5. Di situ dikatakan ayatnya yang ke-9 yaitu mengenai hal kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 sampai yaitu ke-11
Di situ dikatakan, yaitu ayat yang ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, yaitu meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita setia, yaitu seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Yang dalam 1 Petrus ini kita disuruh yaitu melawan suatu yaitu kuasa daripada iblis, ya. Tapi marilah kita sama-sama, kita orang-orang yang beriman, kita percaya kepada Tuhan. Biarlah sakit penyakit yang ada, yaitu hal berita-berita yang ada ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu yaitu khawatir, tidak perlu lemah. Kita percaya kepada Tuhan, kita lawan itu sakit penyakit itu, kita lawan dengan iman kita, dengan yaitu iman yang melingkupi, yaitu iman yang menguatkan, iman yang meneguhkan, bahkan percaya kepada Tuhan. Lawanlah iblis itu, maka yaitu kita akan mendapatkan suatu kemenangan yang daripada Tuhan. Dengan iman, dengan percaya, biarlah kita sama-sama yaitu akan hidup di dalam yaitu kemenangan daripada Tuhan. Tuhan akan memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Keadaan yang sulit yang menyerang secara jasmani maupun rohani, ya, itu yang membawa kehidupan kita. Kadang-kala iman kita mulai menurun, iman kita mulai bimbang, iman kita mulai lemah. Mari kita lawan itu dengan apa? Dengan yaitu pemikiran yang positif, pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Langit bumi seisinya Tuhan yang menciptakan, keselamatan Tuhan yang memberi kepada kita semua yang ada. Di situ dikatakan dengan jelas, mari kita sama-sama kita menderita di dalam dunia ini. Penderitaan itulah tidak akan yaitu selamanya di dalam dunia ini, melainkan penderitaan itu akan berakhir atau berlalu. Karena kita mempunyai percaya, iman kepada Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iman yang melingkupi, iman yang menguatkan, iman yang meneguhkan, iman yang penuh, yaitu melakukan dengan kesungguhan hati, dengan segenap jiwa kita. Kita tetap percaya, walaupun kita dilanda oleh penderitaan-penderitaan dalam dunia ini, tetapi kita tetap yaitu berpikir positif dan berkenan di hadapan Tuhan. Coba di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8, ya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, di situ diterangkan mengenai yaitu hal kalau kita lihat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang kedua, berpola pikir yaitu yang positif adalah yaitu hal kalau kita lihat kita melakukan hal yang baik, hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging, ya. Kalau kita hidup di dalam daging, pemikiran-pemikiran secara daging tentunya menakutkan, melemahkan kita, memberi kita yaitu hidup yang penuh kelemahan, ketakutan, penderitaan yang ada. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, akan mendapatkan suatu kekekalan yang daripada Tuhan. Sebab itu yang kedua, biarlah kita mempunyai yaitu pemikiran yang positif, yang berkenan di hadapan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang memberi keselamatan dalam kehidupan kita. Mulai yaitu kehidupan yang positif, tentunya kita hidup di dalam roh Tuhan. Di mana ada roh, di situ ada kebenaran. Di mana ada roh, di situ ada kekuatan yang daripada kehidupan kita, daripada Tuhan. Sebab roh itu yang membawa kita menuju kehidupan yang kekal.
Yang kedua, percaya kepada Tuhan, iman kita tetap kita setia di dalam Tuhan. Walaupun kita menderita bersama-sama di dalam dunia ini, tetapi kita, iman kita, pikiran yang positif, pikiran yang di atas, pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tetap melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan hidup dengan roh, orang yang abura, berdoa dan bekerja, berjaga-jaga, tentunya itu hal yang baik. Biarlah kita hidup tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup dengan roh daripada Roh Kudus, hidup dengan roh kuasa yang daripada Tuhan, bukan hidup dalam daging. Kalau kita hidup di dalam daging, adanya kecemasan, ketakutan, pasti kita akan binasa. Tetapi hidup di dalam roh, pasti kita akan mendapatkan kehidupan yang memberi keselamatan dalam kehidupan kita hanya di dalam Tuhan. Ada suatu nasihat di dalam firman Tuhan. Dalam yaitu firman Tuhan dikatakan dengan jelas, biarlah kehidupan kita semakin hari kita berpikir, yaitu memikirkan yang di atas, memikirkan keselamatan. Lebih penting daripada memikirkan hal-hal dunia ini yang membuat kita, yaitu ada ketakutan, kebinasaan, bahkan hidup yang tidak, yaitu ada ketenangan. Tetapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-25, ya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-12, ya, dikatakan dengan jelas ayatnya yang ke-25, ya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya, ya, memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya. Saya yakin dan percaya dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-25, setiap manusia pasti akan kehilangan nyawanya. Entah kapan kita akan, yaitu kehilangan nyawa kita, entah kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Yang terpenting adalah sesuatu hal, nasihat daripada Tuhan ini. Biarlah kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam roh dalam Tuhan, yang membawa kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 25 ini menerangkan dengan jelas, barang siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Sebab itu kita sama-sama akan, yaitu satu kelak akan menghadap kehadirat Tuhan. Kita akan kehilangan nyawa kita. Tetapi berbahagialah orang yang mencintai, yang memikirkan hal-hal surgawi, yang memikirkan kebenaran firman Allah, yang mengutamakan keselamatan. Itulah adalah orang-orang yang mencintai keselamatan, yang mencintai kehidupan. Dia sadar dan mengerti dia akan kehilangan nyawanya, tetapi dia tetap sudah mempersiapkan diri untuk memikirkan keselamatan itu. Hal-hal surgawi, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang yaitu hidup di dalam kebenaran Allah itu. Kita capai kebenaran firman Allah itu, kita capai keselamatan itu melalui firman daripada Tuhan. Jangan lupa, memang di dalam firman Tuhan tadi dinasihati orang ekabura. Kita yaitu berdoa dan berusaha. Kita berusaha hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman kita tidak goyah. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Segala sesuatu, biarlah kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu yaitu susah, tidak perlu gelisah. Tidak akan kekhawatiran itu tidak akan menambahi berkat dalam kehidupan kita, tetapi kekhawatiran itu menambahi suatu kehidupan yang kebinasaan atau lemah dalam iman kita. Dalam Markus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-33 ada contoh murid daripada Yesus yang bernama Petrus. Dia tidak memikirkan yaitu hal-hal kita lihat, yaitu pemikiran daripada Allah, tetapi dia mempunyai pemikiran secara duniawi. Maka Tuhan menasihati, Tuhan memarahi Petrus. Dalam Markus pasalnya yang ke-8
Markus pasal yang ke-8 ayatnya 33. Saya ulangi lagi, Markus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-33. Begini firman Tuhan. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan yaitu memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus ditegur oleh Tuhan. Yesus marah. Kenapa engkau memikirkan, bukan memikirkan pikiran Allah, tetapi memikirkan secara manusiawi, secara akal manusiawi, ya. Karena Petrus adalah murid yang paling dekat kepada Tuhan. Petrus adalah yaitu orang yang disayangi oleh Tuhan. Ketika dia mempunyai pemikiran yang tidak pikiran daripada Allah, pikiran-pikiran dunia, ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kecemasan, maka Allah yaitu memberi pengertian kepada Petrus ini. Yesus memberi pengertian kepada Petrus, yaitu kenapa engkau memikirkan pemikiran manusiawi, secara akal manusiawi, bukan memikirkan yaitu kuasa yang daripada Allah. Sebab itu hal kalau kita lihat, mari kita menjadi murid-murid Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Percayalah, dalam penderitaan marilah kita tetap mempunyai iman, tetap yaitu berdoa, tetap berjaga-jaga, tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup di dalam roh Tuhan. Maka biarlah kita dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan yang berada dimanapun berada. Umat-umat Tuhan tetap dalam naungan Tuhan, tetap beriman, tetap melakukan yang baik, tetap hidup di dalam Roh Kudus, tetap ada penjagaan yang daripada Tuhan. Maka melalui Roh Tuhan itu biarlah kita akan ada mendapatkan suatu keselamatan. Kebimbangan biarlah akan berlalu, ketakutan biarlah akan berlalu, tetapi kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan diteguhkan, dikuatkan, yaitu hal-hal kita lihat akan ada suatu keselamatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Walaupun menderita apapun di dalam muka bumi ini, kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak lupa membaca kitab suci, tidak lupa berdoa, tidak lupa yaitu melakukan aktivitas-aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun penderitaan yang ada secara jasmani, secara rohani kita diguncangkan oleh yaitu keadaan ini, tetapi tetap semangat, tetap maju di dalam Tuhan, tidak putus asa, jangan khawatir, jangan bimbang, beserta dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita semua. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-35 sampai 39, di situ dikatakan siapakah yaitu yang akan memisahkan ya kita daripada kasih Kristus, ya. Kalau kita lihat, mari kita sama-sama akhir zaman ini tentunya biarlah kita akan bersama-sama, kita akan lewati penderitaan-penderitaan itu. Siapakah yang bisa akan memisahkan antara kasih Kristus dengan jemaatnya? Tentunya hal kalau kita lihat tidak akan ada yang bisa memisahkan antara kasih Kristus dengan yaitu domba-dombanya. Biarlah domba-domba tetap setia di dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini, tetapi kita tetap berpegang teguh firman Tuhan. Biarlah semuanya itu kehendak yang Tuhan yang jadi. Jangan takut, jangan imannya semakin lemah, tetap beribadah, tetap yaitu berdoa, walaupun di dalam yaitu secara online, ya. Tetapi kita tetap semangat, kita tetap yaitu jangan lupa tetap berdoa, baca kitab suci, melakukan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tidak bisa kita akan dipisahkan antara kasih Kristus dengan kita, dipisahkan dengan keadaan ini. Oh tidak, kita semakin hari semakin giat, kita semakin hari kita tetap percaya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan selalu ada
dalam kehidupan kita. Hidup ini digambarkan, diilustrasikan seperti yaitu pertandingan yang harus wajib kita lakukan, ya. Di dalam yaitu firman Tuhan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 mengatakan dengan jelas, pertandingan itu hal sesuatu perlu, yaitu kehidupan ini kita yaitu perlu kita perjuangkan. Kita perlu yaitu melakukan yang baik, ya. Pertandingan iman yang benar dan yaitu rebutlah hidup yang kekal itu, ya. Hidup ini perlu diperjuangkan. Iman kita perlu perjuangkan. Kita seperti dalam dunia ini akan yaitu seperti ada suatu pertandingan. Kita harus bisa mencapai yaitu hal kehidupan yang kekal itu. Pertandingan itu wajib kita lakukan, ya. Pasti kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari firman Tuhan yang sedikit ini biarlah tetap menguatkan jiwa-jiwa yang ada, menguatkan jemaat-jemaat yang ada. Bahkan bukan hanya jemaat-jemaat saja yang mendengarkan firman Allah pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Pasti akan ada mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Barang siapa yang bertelinga, ialah biar mendengarkan dan melakukan kehendak daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari dalam penderitaan ini kita tetap berpikir yang positif. Kita mempunyai iman pengharapan kepada Kristus Yesus. Tidak bisa ada yang memisahkan kita antara kasih Kristus dengan jemaatnya, antara kasih Kristus dengan kawanan domba-domba yang ada. Tuhan tetap akan menyertai kita. Immanuel, Tuhan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai kesudahan alam. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Kita sebelum berdoa kita angkat pujian yang mengatakan kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab aku kasih ilahi, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab aku mengasihi ilahi. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, bahkan Engkau yang memiliki setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Engkau yang memelihara, menyelamatkan kehidupannya. Ketika kami menghadapi kesusahan, ketika kami menghadapi penderitaan yang ada, biarlah Tuhan selalu menguatkan iman kami semuanya. Tuhan meneguhkan kekuatan iman kami. Semakin hari kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhir zaman ini Tuhan akan banyak sekali penderitaan-penderitaan yang ada, tetapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan
ketika menghadapi penderitaan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dibuat oleh Tuhan tetap benar dan baik sampai selama-lamanya. Engkau kuatkan jiwa-jiwa Tuhan, Engkau teguhkan jiwa-jiwamu Tuhan. Berkati Tuhan secara rohani maupun jasmani, biarlah kehidupannya tetap di dalam roh kebenaran yang daripada Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkan umat-umatmu. Tuhan selalu ada dalam kehidupan seluruh umat-umat, seluruh jemaat Tuhan. Biarlah engkau menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Kristus Yesus. Engkau akan yaitu selalu ada dalam naungan yang daripada Tuhan. Engkau ada suatu keselamatan yang daripada Tuhan. Terimalah berkah yang daripada Allah dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah engkau hari ini, pagi ini, engkau diselamatkan oleh Tuhan, dijauhkan daripada segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sakit penyakit, segala perkara yang ada, biar dilalukan oleh Tuhan. Dan engkau mendapatkan keselamatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tetap berdoa, tetap membaca kitab kebenaran firman Allah, melakukan kebenaran yang daripada Tuhan. Hidup di dalam Roh Kudus, hidup dalam kesucian, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan selalu yaitu nama kita semua.